Lintas Bandara sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin secara simbolis melakukan penanaman purun didampingi Kepala Balitra Banjarbaru di Taman Ses Pertanian Lahan Rawa Balitra, Jalan Kebun Karet, Loktabat Utara. Sementara itu, dengan adanya pelestarian dan budidaya yang ditangani pihak Balitra ini dapat menyongsong keperluan industri bagi UMKM pengrajin purun dan kesulitan ketersediaan bahan baku purun ke depan akan dapat teratasi. Tak hanya tumbuh liar, kini tanaman purun mulai diteliti dan dibudidayakan di wilayah Kota Banjarbaru. Tanaman sejenis rumput yang masuk dalam anggota famili teki-tekian Cyperaceae ini banyak dimanfaatkan para petani di Kampung Purun, Kelurahan Palam, Kota Banjarbaru sebagai bahan dasar aneka kerajinan anyaman purun. Pembudidayaan tanaman purun ini dilakukan pemerintah Kota Banjarbaru berkolaborasi dengan Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa Balitra Kementerian Pertanian dan salah satu bank swasta di wilayah cabang Banjarmasin melalui program CSR. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin didampingi Kepala Balitra Banjarbaru melakukan penanaman purun secara simbolis di Taman Sains Pertanian Lahan Rawa Balitra, Jalan Kebun Karet, Loktabat Utara. Menurut Aditya, penelitian dan pembudidayaan purun ini seiring keberadaan Kampung Purun yang merupakan sentral pengolahan kerajinan UMKM berbahan dasar purun di Kota Banjarbaru. Saat ini para pengrajin purun masih cukup kesulitan dalam memenuhi banyaknya pesanan yang masuk. Hal ini dikarenakan mulai menipisnya bahan baku purun di lahan alam. Dan hari ini apabila ada order yang cukup banyak begitu, nah ini memang kesulitan di bahan bakunya, yaitu purunnya begitu. Dan hari ini kita kerjasama bersama Balitra dan BNI. Mudah-mudahan kesulitan bahan baku ini bisa tertangani nantinya ke depannya setelah ada penelitian dari Balitra gitu. Baik, Pak. Jadi memang salah satu bidang yang kita harapkan ini adalah bidang UMKM begitu. Dan berdasarkan data yang kita terima di Banjarbaru ada sekitar 4.300 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Perdagangan. Wali Kota Banjarbaru berharap dengan adanya pelestarian dan budidaya yang ditangani pihak Balitra ini dapat menyongsong keperluan industri bagi UMKM pengrajin purun dan kesulitan ketersediaan bahan baku purun ke depan akan dapat teratasi. Rismana, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kepala SDN Gambah Dalam Barat 3, Kecamatan Kandangan, Hulu Sungai Selatan, berharap Dispersip Kalsel dapat memberikan pembinaan kepada perpustakaan sekolah lewat kerjasama yang dilakukan dalam meningkatkan kegiatan literasi. Sementara itu, program Pusling Dispersip Kalsel yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu inovasi yang dilakukan dalam mengatasi kekurangan koleksi buku yang dimiliki perpustakaan di sekolah, seperti yang dialami Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Hulu Sungai Selatan. Setidaknya hal tersebut disampaikan Kepala SDN Gambah Dalam Barat 3, Kecamatan Kandangan, Sujenrol, saat ditemui usai gelaran kunjungan tim Pusling Dispersip Kalsel dalam roadshow sosialisasi minat baca di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk itu, Sujenrol berharap ke depan dapat terjalin sinergi yang baik dengan Dispersip Kalsel, salah satunya lewat kerjasama dalam fasilitasi pembinaan kepada pengelola perpustakaan di sekolah. Tujuannya untuk terwujudnya pelayanan literasi yang baik kepada pelajar dalam memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan yang didapat lewat kegiatan membaca buku. Mudah-mudahan harapan kami ke depannya kegiatan-kegiatan ini dapat berlanjut dan dapat melakukan kerjasama yang baik dan pembinaan kepada perpustakaan sekolah, khususnya dalam bidang manajemen administratif maupun manajemen operatif bagi sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah. Dan harapan kami kerjasama seperti ini
dan sangat berlanjut, sangat membantu bagi kegiatan pendidikan yang ada di daerah, khususnya anak-anak didik yang membutuhkan gambaran-gambaran atau pengetahuan yang sifatnya baik itu berasal dari buku-buku yang sangat dibutuhkan, yang sangat bervariasi. Sujenrol menambahkan pihaknya mengapresiasi kehadiran tim Pusling Dispersif Kalsel yang telah hadir di sekolahnya dan berharap kegiatan ini bisa terus dilanjutkan, tidak hanya di sekolahnya, tapi juga di sekolah lainnya, khususnya yang berada di wilayah pelosok maupun pesisir. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Program perpustakaan keliling yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel juga mengunjungi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Hulu Sungai Selatan yang langsung disambut antusias para pelajar maupun dewan guru. Kehadiran tim Pusling Dispersif Kalsel ini menjadi solusi inovatif dari kendala yang dihadapi sekolah, terutama dalam mengatasi koleksi buku di perpustakaan yang dinilai kurang untuk dipinjam dan dibaca oleh pelajar. Karena itu Kepala MTSN 1 Hulu Sungai Selatan Ratnawati mengucapkan terima kasih atas kunjungan tim Pusling Dispersif Kalsel tersebut dan berharap kegiatan ini bisa berlanjut ke depannya. Dengan adanya kunjungan ini kami sangat bermanfaat sekali dengan siswa-siswi kami bisa nantinya gemar membaca, dan saya berharap bukan satu kali ini saja ke sini tapi rutin, mungkin bisa nanti dijadwalkan setiap bulan ke sini karena perpustakaan kami mungkin ada kekurangan buku dan bisa ditutupi atau diadakan oleh adanya perpustakaan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dan juga saya berharap bukan untuk siswa-siswi sini saja tapi juga masyarakat bisa membaca dengan adanya perpustakaan di sini. Terlebih pihaknya optimis dalam mendukung peningkatan literasi di sekolah yang tidak hanya menjadikan pelajar untuk gemar membaca, tapi juga termotivasi untuk menulis karyanya ke dalam sebuah buku. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Pemirsa, dalam rangka mengembangkan ekosistem sineas, khususnya film kebudayaan, agar nilai-nilai budaya bisa lebih efektif disosialisasikan kepada masyarakat, Balai Pelestari Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menggelar Festival Film Budaya Kalimantan, mengangkat tema Kalimantan Rumahku Budayaku. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penganugerahan 6 kategori terbaik kepada 10 peserta yang masuk di babak final. Balai Pelestari Nilai Budaya Kalimantan Barat kembali menggelar Festival Film Budaya Kalimantan. Diikuti peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum berdomisili di seluruh wilayah Kalimantan, Indonesia. Para peserta lomba diminta mengirimkan ide cerita dan film pendek dengan durasi 3 hingga 5 menit. Temanya Kalimantan Rumahku Budayaku, memuat minimal 1 dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Menurut Kasubag Umum BPNB Kalimantan Barat Muhammad Andri WP, festival film ini kedua kalinya digelar sebagai salah satu bentuk pengembangan ekosistem senias, khususnya film kebudayaan, dalam menyebarkan atau menyosialisasikan nilai-nilai budaya kepada masyarakat lewat dunia perfilman. Terlebih film dinilai menjadi salah satu media paling efektif dalam mengangkat keragaman yang dimiliki Nusantara, khususnya di Kalimantan, agar lestari dan menjadi warisan yang perlu dijaga dari waktu ke waktu. Sangat efektif. Justru film salah satu media yang sangat efektif. Karena dengan film itu kita bisa memberikan bisa memberikan pengetahuan tentang budaya. Terus dengan film itu juga bisa memfilter
nilai-nilai yang masuk, intrusi nilai-nilai nilai-nilai dari luar yang masuk gitu loh. Film juga yang kemudian menjadi benteng terakhir sebenarnya untuk melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia. Pada Festival Film Budaya Kalimantan tahun ini, ada 10 peserta yang masuk babak final, memperebutkan 6 kategori terbaik untuk mendapatkan trofi hingga uang pembinaan puluhan juta rupiah. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Malam penganugerahan Award Festival Film Budaya Kalimantan berlangsung di satu hotel di Banjarmasin, mengumumkan para pemenang kategori terbaik setelah mendapat penilaian juri berkompeten. Kategori penata musik dokumenter pendek terbaik diraih oleh Kinan Tegar dengan film Rumah Budaya Sungai Utik. Kategori penata musik terbaik diraih Muhammad Zikir dari Share Project dengan film Bada. Kategori sutradara dokumenter pendek terbaik diraih Tiara Makidi dari Jelau dengan film Potret Minoritas Muslim Pedalaman. Kategori sutradara fiksi pendek terbaik diraih Maulana Rifli dari Share Project dengan film Bada. Kategori film pendek terbaik diraih Kinan Tegar dengan film Rumah Budaya Sungai Utik. Dan kategori film fiksi terbaik diraih Elvina Picture dengan film Kemponan. Menurut Kepala Subbagian Umum BPNB Kalimantan Barat Muhammad Andri WP, tahun ini terlihat kualitas dari film yang dibuat peserta dan mengalami perkembangan sangat signifikan. Hal ini agar dipertahankan dan ditingkatkan lagi ke depannya demi kemajuan ekosistem senias dan pengembangan kebudayaan di Kalimantan. Kalau melihat dari 2-3 kali pelaksanaan dengan ini ya, meski kalau disebut baru 2 kali tadi, karena yang pertama itu hanya cikal bakal ya, itu jelas perkembangannya. Kita tidak bicara kuantitas, karena kuantitas itu kan selalu berhubungan dengan momen ya. Kita bicara kualitas, kualitasnya sangat bagus. Perubahannya sangat signifikan. Jadi secara teknis tadi disebutkan juga oleh para juri bahwa kualitas filmnya itu sudah semakin baik gitu. Meski ini juga belum mengakomodir semua entitas film ya, semua komunitas-komunitas film yang ada di Kalimantan, karena belum maksimal saja. Saya yakin bahwa ke depan ini akan menjadi lebih baik. Selain gelaran festival film, BPNB Kalimantan Barat juga memberikan workshop kepada komunitas film di Kalimantan. Tujuannya agar ke depan pengembangan kebudayaan lewat dunia perfilman ini bisa semakin maju. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Ya pemirsa, liputan tadi ternyata membawa kita di penghujung kebersamaan kita minggu ini di program Lintas Bandung Sepekan edisi 25 September 2022. Nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Dan pemirsa, kami juga terus mengingatkan Anda untuk selalu menyaksikan program Lintas Banua yang setiap hari tayang di Banjar TV pada pukul 7 pagi dan juga 7 malam waktu Indonesia bagian tengah. Akhir kata, saya Lina Stalina, kami yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.